Jaya, pilihan kita Java Global Future, sinar harapan investasi aman masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Future, sinar harapan investasi aman masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan investasi aman masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkah. Malam semua sahabat traders, malam hari ini kita ada dalam acara live market sesi Amerika. Kita pengen lihat peluangnya pergerakan harga saat rilis data retail sales. Tapi saya perkenalkan dulu, saya Leonie dari Java Global Future. Selamat malam semuanya sobat traders. Ada di room Zoom ataupun yang hari ini kita juga live di YouTube channel kita Java Global Futures. Selamat malam semuanya. Selamat juga Pak Michael Yudi sebagai analis yang malam hari ini akan memberikan informasi seberapa besar peluang pergerakan harga atau pergerakan market ya di sesi Amerika. Oke, selamat malam. Saya menyapa dulu ada Pak Langgeng. Selamat malam Pak Langgeng. Ada Pak Langgeng, kemudian ada Pak Agustin. Selamat malam Mbak Leonie. Dan ya, selamat malam Pak Safrin. Selamat malam semuanya Pak Muhammad. Ya, dan buat sobat traders yang hari ini telah bergabung dalam acara YouTube channel. Selamat malam Pak Michael Yudi. Selamat malam Bu Leonie, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Budu juga. Oke, baiklah kita akan melihat betapa besarnya hari ini peluang market. Tadi ada hasil retail sales ya Pak. Kalau di grupnya kita yang di premium sebagai member premium atau sebagai nasabah dari Java Global Futures, biasanya sudah ada langsung update nih untuk di marketnya kita hasil dari aktual ya. Tapi kita pengen lihat dulu seberapa besar sih. Mari dengan Pak Michael Yudi silakan. Selamat malam Pak. Oke, kita mulai. Terima kasih udah join acara live market ya sesi Amerika. Jadi live market itu maksudnya marketnya lagi live, lagi jalan ya, running price ya. Jadi kita bisa lihat pergerakan market dan kita bisa kemudian analisa nih market mau naik atau mau turun. Kita bisa ambil peluang untuk misalkan posisi open buy atau open sell, kemudian targetnya di mana, stop loss-nya di mana gitu ya. Ya, jadi sesuai dengan topiknya, cari cuan saat rilis data retail sales AS ya, retail sales AS tadi jam 19.30 WIB. Itu hasilnya aktualnya 0,1 ya, jadi previous 0,4, aktualnya 0,1 ya, forecastnya 0,2 ya, jadi dia merah ya, di bawah forecast, di bawah previous juga, jadi dia merah ya, jadi cenderung melemahkan USD ya, US dollar ya untuk core retail salesnya. Tapi kalau untuk retail salesnya dari previous 1,1 turun 0,1 jadi 0,1 ya, tapi di atas forecast minus 0,2. Ya, pokoknya sih dia turun dari previous 1,1. Oke, jadi USD-nya cenderung melemah. Oke, kalau kita lihat ke dolar indeks ya. Kalau kita lihat ke dolar indeks ya,
belum terlalu bergerak ya, pergerakan untuk dolar indeks. Oke, mungkin ada yang request mau dibahas di pairs apa, silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Kita bisa bahas sesuai dengan request, mau di pairs apa, mau di forex, mau di pairs euro USD, pound sterling, atau gold dan lain-lain ya, sesuai dengan mungkin Bapak Ibu mungkin ada posisi ya lagi open ya, mungkin bisa sekalian ditanyakan ya, silakan ya. Mau dibahas untuk pairs apa yang kita akan bahas malam ini? Silakan Bapak Ibu, boleh dibuka mic-nya atau diketik di chat ya, di kolom chat. Ya, kolom chat yang ada di Zoom atau yang ada di YouTube ya, YouTube channel boleh, silakan ya. Jangan sungkan-sungkan, boleh di request atau boleh bertanya, silakan Bapak Ibu. Ya, selamat malam Pak Yudi. Selamat malam Pak Langgeng. Oke. Iya, selamat malam Pak. Lagi. Ya, Pak, saya mau tanya ini Pak. Silakan Pak. Iya. Sebelumnya terima kasih Pak Yudi. Sinyal yang diberikan tadi pagi take point semua Pak. Oh, mantap. Iya, Profit ya. profit semua Pak. Mantap. Tadi siang saya juga sempat salah itu Pak. Sempat salah baca ya. Jadi kan sinyalnya kan USD CAD Pak ya. Nah saya bacanya itu USD Euro atau apa itu. Salah ya Pak, salah lihat dulu USD CAD. Ambil jadinya. CAD ya. Udah manjur OP Pak. Minus. Cuma akhirnya saya memakai teknik Pak, teknik keseimbangan Pak. Jadi waktu saya sudah dapat sekitar berapa ya? Sekitar 22 adalah. Tak seimbangkan karena sudah mau jelang maghrib waktu ya. Tak seimbangkan Pak, tak tutup di kondisi minus, tapi saya dapat lagi tadi gold sama yang terakhir ya USD CAD ya. Tak terusin, tapi saya dapat gantungan Pak istilahnya Pak ya. Jadi begitu ada pantulan di USD CAD naik, saya OP untuk dapat gantungan, gantinya yang tadi lah yang minus. Alhamdulillah dapat lagi semua. Jadi udah di close semua Pak. Sudah Pak, sudah close semua nih. Totalnya profit. Ya, profit Pak, alhamdulillah. Ya meskipun tidak Oke. banyak ya. Mantap. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak? Pak Langgeng? Ya, Atau mau terkait ini Pak, terkait untuk maksimal Pak Yudi ya. Pak, ketika seandainya kita tuh deposit di 500 US dollar Pak ya. Iya. Sebenarnya Pak, batas aman Pak ya, batas aman maksimal saya OP itu di berapa OP Pak ya? Untuk lot 0,1 Pak. Oh, oke. Iya, kalau soal ini tergantung masing-masing beda ya. Tapi lebih ke base-nya itu risk per trade ya. Risk per trade ya. Jadi kalau dalam setiap transaksi risk per trade-nya berapa persentase lah, kalau dihitung persentase dari modal gitu. Misalkan kalau modal 100 juta gitu, kalau risk per trade-nya 1%, itu berarti kalau trade 0,1 lot, berarti kan stop loss-nya itu 100 pips, ya gitu kurang lebih. Jadi trade-nya 0,1 lot gitu kan. Kalau misalkan stop loss-nya tetap 100 pip ya, tapi main 0,2 lot, trade 0,2 lot kan itu jadi 2%, beda kan. Kalau main 1 lot itu jadi 10%. Nah, itu udah beda lagi. Jadi kalau 1% sampai 3% atau sampai 3% itu kan masih kategori low risk. 3 sampai 10 medium. Kalau di atas 10 udah risikonya itu udah high ya. Ya pada umumnya ya. Berarti sepersepuluhnya Pak Yudi ya. Iya Pak Langgeng. Jadi tergantung modal ya. Juga ya biasanya itu adalah risk per trade-nya. Gitu Pak Langgeng. Jadi ya tapi poinnya tetap harus ada batasan ruginya lah ya. Jadi masing-masing kan beda nanti profile risknya ya. Ada yang gini Pak Yudi, ketika misalnya saya sudah dapat sinyal Pak ya, terus saya memberanikan diri Pak, saya naikkan lotnya Pak.
ketika di modal 500 terus saya naikkan di 0,5 berarti risiko tinggi Pak ya. Ya resikonya bertambah pasti kan. Iya, itu berarti risiko bertambah itu pengaruh nanti, ya kan? Iya, Pasti betul. lebih pengaruh terhadap psikologi trading lah istilahnya kan. Itu akan lebih deg-degan dibanding yang low risk kan, bisa. Kalau dia cuman 1% dari modal kan nggak terlalu terasa gitu kalau loss kan, masih istilahnya 99% modalnya masih ada. Iya. Pak Langgeng ya. Oke, ada Ya, untuk ini untuk analisa yang mau dibahas, ada request Pak Langgeng. kalau analisa ya itu tadi Pak. Sampai saat ini saya sih tetap tetap ikuti sinyal dari yang ada di grup Pak ya, itu tak ikuti. Cuma ketika saya ada waktu bisa bisa apa ya? Bisa mantau Pak ya. Kadang-kadang saya sering main di itu Pak. Ya untuk nyari diskon lah ya. Nyari momen-momen pantulan aja. Tapi ya tetap pakai analisa juga saya untuk menyeimbangkan biar ya dapat profit juga tambahan dikit-dikit lah. Iya. Oke. Iya. Mungkin itu Pak dari saya mungkin. Ya, Pak Langgeng, terima kasih. Ya. Pak Muhammad Qasim, ada request pers apa yang mau dibahas? Atau Bapak Ibu lainnya silakan. Boleh buka mic-nya atau di chat ya. Tik di chat. Juga yang di YouTube juga boleh request ya. Ya, apa nih? Gold ya, ada di YouTube Gold nih. Dari Pak akun apa Pipson ya. Dan juga Mahkamah Jali ya. Oke, kita ke gold ya, ke gold. Kita ke gold. Oke, gold kalau daily chart jelas ya. Naik atau turun nih kalau kelihatan dari daily chart nih kan daily chart. Naik atau turun? Saya udah share kan ya? Sorry Pak Michael tidak keluar Pak. Oh, belum share saya ternyata. Oke, ini kalau gold kelihatan naik atau turun Bapak Ibu? Jelas arahnya naik atau turun ini? Gold Naik. jelas naik ya kalau di daily chart ya. Kalau kita perhatikan di daily chart ini cenderung naik ya. Ini kan daily chart D1 ya. Ini cenderung naik jelas ya. Oke, kalau cenderung naik ya tentu kita ikutin trennya. Ini kan trennya up. Jadi tentunya kita ambil posisi apa? Buy ya. Peluang yang lebih ikutin tren adalah buy. Oke, tapi jangan langsung buy juga. Buy-nya juga harus untuk sebisa mungkin di level yang lebih pas lah presisi kan. Kalau kita buy asal kan nanti kalau dia balik dulu turun ya kan, ini modal kita cukup nggak, atau tahanan posisi loss kita, batasan loss kita terlalu dekat nggak, atau cukup nggak untuk dia misalkan turun. Misalkan kalau kita stop loss di sini ya, kalau dia turun ke sini kan kena stop loss dulu baru naik lagi kan bisa gitu kan. Kita bisa harus perhatikan. Oke, kalau untuk gold kelihatan ya ini sedang naik ya, sedang naik. Ya, jadi sedang naik, masih cenderung naik ya, belum ada tanda-tanda untuk reversal ya. Jadi masih cenderung naik. Ya, kalau kita dikecilkan time frame-nya ya. Time frame-nya kecilkan lagi ya. Kecilkan lagi A1, kemudian kita ke M30 ya. Nanti kita bisa lihat di sini ya. Kalau di M30 aja nih kelihatan ya. M30 ini kelihatan. Ini paling high-nya ya. Ya, saya sebutnya si paling high-nya nih. Nih sini kan. Si paling high. Ini kemudian sebelum high, ini kan kalau di uptrend kan higher high, ya, higher low ya kan. Higher low kan. Nah, ini kan ini si paling high-nya, ini low yang sebelumnya. Perhatikan low sebelumnya. Saya tandain low sebelumnya ini. Nah, ini. Perhatikan ya. Ini low sebelumnya. Ini kan jadi namanya uptrend itu week high, high-nya week,
karena itu ditembus. Low-nya strong. Weak high, strong low itu uptrend. Jelas ya. Tapi ketika low-nya ditembus, nah itu berarti ada tanda-tanda perubahan tren ya, dari uptrend bisa jadi reverse jadi down ya. Dari M30 kelihatan baru tembusnya itu di mana? Tembusnya di sini. Ya, ini kan baru tembus ya, kelihatan ya. Ini kalau di benar-benar pasnya ya sekitar 257747 ya. 257747, 257747. Nih ya. Oke, dia tembus, berarti ini ada tanda-tanda reverse ya, dari uptrend jadi downtrend, atau ini disebut namanya change of character, tapi di M30 ya, M30. Jadi kita bisa di M30 kita cari-cari peluang untuk open sell, karena dia sudah cenderung turun dari up jadi down ya. Kalau misalkan kita sebelumnya begini nih, ya kan, dia tembus ya di sini kan. Wah, kita cenderung ambil posisi sell ya, dibantu dengan Fibonacci retracement. Ambil dari kiri atas nih. Draw Fibonacci retracement, klik kiri. Ya, ini kelihatan di sini udah kena level-level premiumnya dia turun. Oke, ini terakhir di sini ya. Kita tarik dari high ke low yang terakhir ini. Ya, perhatikan ya, di zona premium kita sell ya kan, mulai dari Fibo 50 sini kan. Ini atau ya kalau mau di ya orang sebutnya golden ratio 618 boleh juga ya. Kita lihat nih FNF 12 ya, ketika dia koreksi naik ke zona premium. Nah, ini kan ke zona premium. Jadi premium itu bisa sampai ya sampai 100, itu pun boleh tetap zona premium ya. Selama dia belum break high-nya. Ya, kita bisa ambil posisi sell kan. Sell, kalau kita ambil sell ya, perhatikan ini kan dia shadow-nya masih shadow doang, dia turun lagi ke bawah. Ini justru lebih bagus nih, harga jual paling mahal ya. Kita bisa ambil posisi untuk open sell ya. Kalau di combine lagi dengan yang lain ya, kita bisa open sell-nya ketika dia sini ranging, dia break support ranging, kita sell di sini ya. Sini nih, ini yang ujung sini nih, kita sell nih. Saya sell sini. Ini sell di sini. Oke, sell di sini ya, standarin aja ya, warna apa ya. Kalau kita open itu ungu dulu ya, ungu. Nah, ini kita hapus aja yang bawah ungunya. Oke. Ini kita open sell di sini kan. Kita open sell yang ungu ya, take profit kita bisa pasang karena ini kan downtrend di M30 ya. Targetnya mana? Ya targetnya bisa di resisten ranging sebelumnya, di sini bisa TP-nya di sini ya. TP-nya mau di low-nya juga boleh ya. Oke, stop loss-nya di atas ya, di atasnya high ini boleh, di atasnya high ini boleh ya. Kasih stop loss ya warna merah ya, warna merah nih stop loss ya. Bisa pilih stop loss-nya mana ya, tapi ya nggak kena stop loss karena cenderung kena TP. FNF12 dia open kemudian kena TP. Oke, next ya, berarti kita mau prediksi dia mau kemana sekarang ya. Setelah dia udah turun ya, kita lihat lagi dia naik lagi mana titik. Oke, kan dia udah turun tuh ya. Ya udah kita lanjutkan, dia masih turun ya, karena di M30 tapi M30 dia masih turun, kita bisa ambil posisi open sell lagi ya. Oke, di zona premium ya, premium kita bisa ambil posisi open sell tadi di sini. Kalau di golden ratio sell, TP di low, udah kena TP lagi tadi ya. Nah, tapi saat ini baru rilis data tadi, data retail sales ya, dia lagi cepatnya fluktuatif tinggi untuk gold. Ya, jadi kalau kita mau lihat di sini, ini masih cenderung untuk tadi ya di M30 ya, cenderung untuk turun, masih cenderung untuk turun. Jadi bisa kita ambil posisi open sell ya.
masih cenderung untuk turun, untuk gold ya, selama dia belum break yang high yang ini 100. Jadi gold masih cenderung untuk turun. Oke, kalau mau ambil ya boleh aja ambil, kita ambil posisi sell ya. Stop loss terdekatnya di sini juga boleh ya. Kalau kita mau dikecilkan lagi M15 ya, di M15. Oke, ya mungkin kita masih menunggu sih kalau untuk yang ini ya. Karena dia masih bergerak setelah news ya, masih bergerak cukup fluktuatif. Ya, kita masih menunggu, mungkin kita bisa beralih ke yang lain dulu ya, selain gold. Silakan Bapak Ibu. Pak Budu. Boleh share cara tarik Fibo Pak untuk cara open posisinya atau gimana cara kita tahu swing atau high-nya? Saya sedang OTW di kendaraan jadi saya tidak open mic. Oke, tadi ini kan kita tadi udah dicoba tadi ya. Tadi ketika dia sudah cenderung change of character dari uptrend jadi downtrend, ketika break low cari open sell ya, yaitu level-level high itu ya puncak, low itu kan lembah ya, jadi paling puncak, si paling lembah ya. Jadi kita bisa ambil tadi si paling puncak tadi, setelah dia break low ini ya, ini si paling puncak, si paling lembah. Udah kita ambil posisi Fibo-nya dari high ini ke low. Oke. Zona premium kita sell. Premium dari 50 sampai 100. Itu premium ya. Bahkan kalau udah mendekati 100 sangat premium ya. Itu istilahnya paling mahal jualnya ya. Oke, kita bisa ambil posisi sell ketika dia mau balik lagi ya. Balik lagi kita sell, targetnya low sebelumnya. Nah, oke. Kalau untuk gold mungkin kita bisa beralih dulu ke yang lain. Silakan selain gold, Bapak Ibu. Lagi fluktuatifnya tinggi ya. Agak ini. Silakan Pak Bapak Ibu, selain gold Pak Fahri Sultan mau tanya untuk buat akun gimana? Oh, nanti bisa dibantu admin ya. Untuk ke Pak Fahri Sultan. Oke, silakan. Ada lagi selain gold, Pak? Mungkin Agak Pak Fahri bisa. tapi memang cenderung masih turun ya. Kalau mau dipesan ya boleh, pesannya di sini aja. Maaf Pak Michael Lidi. Ya. Pak Farli bisa juga ke tim yang mengundang Bapak bisa tinggalkan nomor nanti kita bagi. Ya. Ya, kalau mau pesan langsung ya boleh aja, nggak apa-apa. Kita bisa sell di sini 258389. 23 ya nih apa nih 258389 2383 ya 2383 ya sell. Misalnya kita new order nih 2383 pending order sell limit 2383 ya 2583 ya. Kan stop loss kita di atas high-nya ini ya, atasnya high ini ya. Ini berapa tadi 2587 ya. Kalau mau lebih ini lagi ya di atasnya sini ya 25 ya 25 berapa nih 90 ya 2590. Oke 2593 ya, kita ambil 100 pip ya. Kalau trade 0,1 lot ya $100 stop lossnya gitu ya. 2593 ya, TP kita ya bisa sampai 23,6 ya 2578 ya, atau 25 ya 2578 kita ambil dulu 2578 place. Ini masih menunggu ya. Jadi untuk gold jangan dekat dulu karena ini terlalu fluktuatif. Kita ambil pesan harga di atas ya. Selain gold mungkin ada request, bisa silakan. Nih, kalau ini kita ambil posisinya seperti ini kurang lebih ya. Tunggu naik dulu ke sini ya, naik dulu ke sini. Support ranging ya, support ranging ya. Oke, kemudian karena dia masih downtrend di M30. Kemudian open, kalau aktif sini dia cenderung turun lagi ya ke 23,6.
Oke, silakan Bapak Ibu. Ada lagi selain gold? Boleh di request selain gold ada posisi apa mungkin di forex? Silakan Bapak Ibu bisa buka mic-nya atau di ketik di chat ya. Silakan jangan sungkan-sungkan. Sambil ya. Sebenarnya sambil kita pelajari analisanya ya bisa juga di forex ya. Di pairs yang apa? Silakan Bapak Ibu. Pak Michael Yudi mungkin yang ada tadi di ininya kita aja Pak WhatsApp group. Mungkin buat sobat traders yang belum bergabung di dalam WhatsApp group sementara dari Java Global Futures bisa juga bergabung, nanti tinggal kontak, ataupun yang menyaksikan acara live pada di channel kita, YouTube channel, silahkan jika ingin bergabung untuk pengen tahu sebenarnya signal hariannya kita punya grup. Bisa juga nih Pak Michael Yudi, tadi ada signal kalau nggak salah ya selain gold di grupnya kita nih Pak Michael. USD CAD ya mungkin ya, atau euro itu ada nih Pak. Oh, maksudnya kita bahas USD CAD-nya. Boleh aja, mungkin mereka malu Pak. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau dibahas selain gold? Oke. Silakan. Yang di YouTube ada di YouTube USD chart. Oke. Oh, ada nih UJ USD chart GU ya. UJ dulu, UJ. Yang atas UJ ya. UJ, kita ke UJ ya. UJ kelihatannya sini ya. UJ ini downtrend ya. Lower high, lower low ya, downtrend ya. Tapi kelihatan di sini ketahan di low yang sini kan nih, yang ujung sini. Dia ketahan, di sini ada sedikit mantul ya. Untuk UJ ya, tapi mantulnya belum tanda-tanda reversal kalau di daily ya. Tapi kalau kita di M15, kita cek M15. Nah, di M15 nggak usah M15 dulu, H1 aja dulu. H1, perhatikan ya, H1 yang tadinya si paling low ini ya, low ini nih, low paling low. Dia kan downtrend, lower high, lower low ya. Ini low paling low, sebelum low-nya ini high. Ya, nah, ini ada tanda-tanda reverse dari downtrend jadi uptrend. Jadi kita ambil posisi untuk open buy ya. Cari peluang untuk open buy ya. Target ini mana? Ya, kalau mau ya target yang kuatnya ya, itu target terdekat ya, itu berarti kita ambil di sini nih. Nih, kita buy. Oke, ini seperti itu yang target terdekat. Kita bisa langsung buy, boleh nih kan. Dibandingkan low-nya sini di bawah sini ya. Stop loss di bawah 140, 30, 140. Hasilnya TP-nya 141,8 ya. Kita bisa buy, boleh langsung buy, boleh. Ya. Ya, misalkan kita buy, stop loss-nya di 14 apa itu dia? Ini 140 ya. 140. Oke, 140. Kemudian TP-nya di sini nih, support ranging nih ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini itu. 141,80 ya, 141,80. Oke, kita buy. Nah, ini kita trade levernya gini ya, lebih ya. Di targetnya ke support ranging sebelumnya di H4 ya. Jadi cenderung naik sini nih. Untuk USD chart ya. Oke, kalau ada posisi USD chart buy, TP terdekatnya ya tadi ya 141,80. Ya, TP terdekatnya. Oke, untuk USD chart ya. Oke, silakan ada lagi tadi ke maaf tadi USD chart. USD Japanese Yen, maaf. USD Japanese Yen ini tadi kita buy targetnya 141,80. Oke, sekarang kita beralih ke USD chart. USD chart. Oke, USD chart. Perhatikan USD chart. Ya, kita ke ini kan masih kalau daily-nya masih downtrend ya. Low high, low low ya. Ini high-nya belum tembus ya. Kalau kita di H4 ya, di H4 juga sebenarnya ya sudah mulai ada tanda-tanda itu. Ini kan si paling low-nya ini. Yang paling bawah ini paling low.
Ini high-nya udah ditembus ya. Jadi dia dari down untuk up. Ya, kelihatan ya. Jadi kalau kita cari posisi buy untuk USD chart ya, USD chart kita ambil posisi buy ya. Ini kelihatan ini semua udah kena level diskon ya. Oke, ini yang terakhir. Sini kita ambil low-nya dari paling low yang sini, yang terdekat ini. Kita tarik ya, kita tarik. Oke, kita tarik. Ini kelihatan dia koreksi ke Fibo 38,2 ya. Jadi masih ini kuat untuk naik ya. Walaupun koreksi itu ke zona diskonnya di Fibo 50 ya. Tapi ya waspada kalau batasan ruginya masih di sekitar sini ya nanti kena stop loss-nya. Tapi kalau batasan ruginya di bawah Fibo 50 atau di bawah ini ya itu lebih aman stop loss-nya. Perhatikan. Oke. Jadi untuk sementara ini kalau kita kecilkan ya di M30 ya. Ini juga tadi kuat naik ya untuk dolarnya menguat nih tadi kayaknya. Setelah rilis data ya. Menguat nih dolarnya. Tapi kita nunggu ya karena ini masih agak fluktuatif ya untuk USD chart ya. Dan dia bisa koreksi ke zona diskon dulu baru naik lagi. Oke, untuk USD chart belum? Oke, Pak kita Michael lanjut Yudi ke ada mana? Ibu Santi ya? Ibu GU. Santi ada tanya nih. Halo Pak Michael Yudi. Bu Santi ada tanya di kolom di chat ya. Ya, UJ kalau nggak salah. UJ tadi, udah UJ. Baik tadi kita. Beliau baru gabung. Baik TP 14180. Baik ya. Tadi udah baik kita. UJ ya. Dia baru Baik masuk tadi. Pak Michael Yudi. Ya. Sorry Pak Michael Yudi. Beliau baru masuk nih Pak. Ada informasinya di kolom chat baru gabung untuk JP SL di berapa? SL. Ini tadi SL-nya di kita kalau yang tadi plan-nya itu SL-nya di 1400. 140.00. Nah, itu tadi nih SL-nya nih. Ya, TP-nya 141.80 sini. Ya, kalau di 4 tadi di support ranging nih. Ini ada ranging supportnya ini TP-nya situ. Ya, untuk USD Japanese Yen. Oke. Oke, cukup ya. USD Japanese Yen, USD chart juga tadi udah dibahas ya, USD chart ya. Ini waspada nih, jangan nanti kita ambil buy, dia masih bisa ke zona diskon dulu, turun dulu ke sini. Jadi lumayan kan stop loss-nya agak jauh. Ya mungkin bisa beralih dulu ke versi yang lain ya. Oke, ke GU ya. Kita ke GU. Ke GU Pak Alex Gunawan. Pak Alex Gunawan, GU. Ada posisi kan ya Pak Alex Gunawan, GU. GU kelihatan ya, ya tentu nih panjangnya uptrend ya. Ini uptrend. Ya kalau kita kecilkan ya di H4 ya. Di A4. Oke, di A4. Kalau di A4 memang di sini ada tanda-tanda dia di A4 udah mulai change of character. Yang ini high-nya, ini low-nya ditembus ya. Diturun-turun gitu kan. Oke, jadi cenderung turun. Jadi ini masih cenderung untuk turun selama apa? Selama high-nya belum ditembus. High yang ini itu ya. Jadi ini masih cenderung untuk turun ya. Kalau kita kita lihat di sini ya, di daily juga di H4. Oke, kita bisa perhatikan kalau mau dikecilin lagi ya boleh aja dikecilin lagi. Nah, ini kita bisa siap standby untuk ambil posisi untuk open sell ya. Oke, ini kelihatan ya. Kalau di M30 lebih kelihatan, sini udah tembus. Kita standby untuk ambil posisi open sell ya. Ini kalau ini udah dapat premiumnya, kita di sini kita cari untuk posisi open sell di mana ya kelihatan juga itu ada support rangingnya di sekitar 13211 ya, 13210 ya. Kita bisa open sell 13210 ya. 13210 sell 13210 3210
Kemudian stop lossnya di atas high ini nggak apa-apa, atau lebih kuat lagi di atas high ini, ya. Ini di mana? Di level 13230, ya, 13230 kecil ya, pendek ini. 3230 cuma 20 pip, ya. TP-nya bisa ya, coba langsung ke low-nya aja di 3190. TP-nya 20 pip juga ya. 3190, ini kecil-kecil nih. Oke, place. Oke, ini kalau dia di trade level ya, maka ini kan tempo MM30 ya. Naik dulu ke sini ya, ke zona premium ataupun di situ ada support ranging ya. Itu kita sell di situ, order, nanti dia kembali turun ya, karena ini masih cenderung turun untuk GBP USD. Oke, ini masih menunggu. Oke, ya. Tadi yang udah di open baru UJ ya, buy UJ. Oke, silakan. Ada lagi? Ada Pak Puno. Gold bisa sell Pak saat ini. Gold. Ini tadi masih ini apa? Pak Puno masih bergerak nggak jelas. Goldnya ya. Gold kalau mau dikecilin lagi ya boleh aja sih, kalau misalkan di ya M5 nih mau dikecilin lagi. Ini pun ya ini bisa sell ya, bisa sell. Ya bisa sell Pak. Bisa sell gold ya, sell TP terdekat 2571.5 tambah spread berarti 2572 Pak. Ini kita sell nih, kalau bisa sell now ya, sell now nih, sell now gold ya. Pasang TP di 2572 ya, tambah nah 2572.5 ya. 2572.5. 2572.5 kosong ya. Dua apa nih? 362 ya. Oke. Misalkan SL-nya di oke. Nah, di atasnya high kan. Oke, ini gold sell ya. Gold sell. Oke, ini kan dia turun ya. Ini turun, tadinya dia ini lagi turun, dia ke zona premium, dia turun lagi, ya koreksi naik lagi, zona premium turun lagi ya. Untuk gold ya cenderung turun ke terdekat 23,6 Fibo. Oke, udah Pak Puno udah ada posisi ya Pak Puno kawan yang ada di YouTube. Ini di YouTube channel Java Global Future. Oke, silakan ada lagi Bapak Ibu. Silakan. Ada lagi yang mau dibahas? Ini jelas ya kenapa open sell, open buy-nya ya. Alasannya jelas ya. Ini secara M30 tadi udah dibahas sebelumnya, ini downtrend untuk gold. Ya. Ini udah koreksi naik ke zona premium, nembus low-nya lagi, breakout structure, naik lagi, koreksi naik ke zona premium, ini turun lagi ya, terdekat ke Fibo 23,6. Ya, kita lihat di sini sedang floating profit ya. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi sambil kita bahas, ini kita menunggu ini, kita bahas pairs yang lain. Silakan. Supaya nanti jelas ini analisanya bagaimana. Jadi bukan asal-asalan ya ambil posisi entry. Ini kita sesuai dengan pergerakan pasar, cenderung naik, cenderung turun. Beli di harga murah, buy di zona diskon, jual di harga mahal di zona premium. Oke, silakan Bapak Ibu. Pak Yudi, Ya, nanya saya Pak. silakan Pak Langga. Ya, Pak, terkait strategik untuk menentukan pasar Pak ya. Jadi patokan awal kita itu ketika ada titik candle sejajar Pak ya, antara titik downstream sama upstream itu yang jadi patokan awal Pak ya, untuk menentukan pasar tuh kapan kita harus open buy sama sell Pak, terhadap garis Fibonacci-nya Pak ya. Maaf, gimana Pak? Maaf, yang mana Pak? Ini saya ulangin dulu ya. Nah, gimana Pak? Ya, itu Pak, ini kan ada curam itu Pak di Yang mana Pak? di downstream. Saya tandain ya. Maaf. Kelihatan saya pakai HP sih masalahnya. Ini saya tandainnya pakai ini aja nih.
Ini saya geser ya, bentar ya. Kok nggak mau ya? Tunggu ya. Oh, ininya. Oke, ini Pak. Ini saya gerakin ke kiri ke kanan, Pak. Ke bawah Pak, bawah, bawah. Bawah. Nah, itu kan ada ada downstream yang curam Pak ya. Terus dia Ini. kan naik Pak ya. Ini. Sebelah kiri Pak, kiri kiri kiri. Ini. Nah, itu. Naik lagi dikit Pak, naik dikit. Ini. Nah, itu. Kan ada sejajar tuh Pak. Dari Ini. downstream terus naik upstream. Itu kah Pak yang jadi patokan awal kita menentukan pasar itu akan kemana bergeraknya itu Pak? Oh, bukan di sini Pak tadi nentuinnya. Ini kan masih jalan kan. Tadi di ini Pak. Ini saya tandain dulu ya. Biar ini saya tandain dulu ya, merah ya. Oke, kita ke M30 tadi Pak. Iya. Ini M30 Pak. Kan Bapak lihat di sini nih tandainnya kan. Ini Iya. Pak. Ini saya tandain ya. Ini kan uptrend di M30. Iya, nah, oke. Ini paling high Pak. Puncak. Ini kalau di Bogor nih puncak pas Pak. Nih. Ya. Ya. Nah, sebelum puncak pas ada lembahnya Pak sini. Lembah yang paling rendah Pak. Ini kan gini kan. Nah, gini ya. Nah, ini lembah kan? Iya. Oke, ini kalau lembah kalau di uptrend itu lembah itu kan low namanya. Kalau puncak tuh high. Kalau uptrend itu high-nya itu lemah, Pak. High ini nih ditembus. High ini ditembus. High ini ditembus. Itu weak high. Ya. Tapi low-nya kuat. Low-nya nggak ditembus kan ini. Ini kan low ditembus. Nah, ini Iya, ya. uptrend itu weak ya. Weak, high. Ya, lemah. Tapi strong low. Strong low. Nah, itu namanya uptrend. Oke. Nah, kemudian ini low yang tadi mana? Ini low ini ya. Ini low ini. Low ini nggak ditembus, Pak. Closing candle ya. Closing candle ini belum ditembus, yang ini belum. Yang ini belum, yang ini baru ditembus. Nah, ini menandakan change of character yang tadinya uptrend indikasi jadi downtrend. Tapi di M30 ya. Ini. Nah, ini tandanya kita mau sell, Pak, sini. Oh, jadi itu Pak ya kuncinya itu memang di situ Ya. Pak ya. Kuncinya di sini, Pak. Nah, kunci di sini. Oke, kalau saya geser kan, saya gedein nih. Ya, saya geser nih kalau ini belum ada sebelumnya sini tuh. Nah, begini ya. Ini tandanya. Ini nih ujungnya. Oke, geser sedikit. Ah, ini nih change of character. Oke, Pak. F12. Maka kita standby ambil posisi sell. Baru kita dibantu Fibo. Fibo itu bukan berarti ya itu alat bantu ya. Oke, itu kita bisa ambil Fibo untuk cari diskonan, Pak. Maaf, premium. Kalau kita sell. Nah, kita sell di zona premium mulai start Fibo 50 sampai dengan Fibo 100. Nah, itu inilah yang perlu nanti pertajam analisanya, karena kita sell di 50 bisa jadi dia naik dulu sampai ke 100. Nah, masalahnya stop loss kita apakah di area sini ya gitu. Kalau stop lossnya di atas sini, ini lebih aman. Atau di atas sini lebih aman lagi. Nah, itu minimal di topnya Pak ya. Betul. Itu semua pengaruh dengan batasan rugi kita, Pak, dan pengaruh dengan modal kita juga berbanding ya. Low risk, high risk ya, itu semua terbanding ya. Jadi kita bisa perhatikan itu. Oke. Nah, kalau misalkan ini kita gedein ya. Nah, ini kemudian setelah itu kita lihat di sini ketika kita cari open sell, nah dia naik. Nah, ini kan dia naiknya sampai ke, kalau kita sell di 50 atau 618, dia sempat floating loss, Pak, ke atas. Kan? Tapi kemudian dia ketahan di 100, baru dia kemudian turun lagi. Turun lagi, dia nembus low, ya, nembus low di sini, break of structure. Breakotnya Pak ya, breakotnya itu nih. Tadi kan change of character, ini break of structure, berarti ini lanjut trend down, Pak.
Ya itu. Nah, ini lanjut trend down. Berarti kita tetap ambil posisi open sell. Ambil posisi open sell di zona di premium lagi, sell. Makanya kita sell. Ya, tadi sebenarnya kalau udah sell di sekitar sini ya udah TP di low kan. Nah, tapi ini kan sempat naik lagi. Tadi kan ada berita. Ya, kalau ada berita kan ada yang udah posisi sell, dia profit taking, harga naik, koreksi gitu kan. Nah, ini cenderung turun lagi. Ini cenderung turun lagi untuk posisi karena masih downtrend di M30. Nah, jelas ya? Iya. Pak, kalau untuk zona premium itu terserah kita Pak ya, berapa pitch Pak ya untuk menentukan apa titik premiumnya Pak ya. Oh, titik premium pakai tadi Vibo, Pak, dibantu Vibo. Itu Pak ya berarti ya. Vibo itu ya itu mulai kan ada 50, 618, 70,5, 78,6. Mungkin defaultnya nggak ada 70,5 sama 78,6 ya. Sampai 50,618 ya. Gitu ya. Kalau mau ditambahin klik kanan ya. Klik kanan properties level. Nah, ini add aja tambah Tambah 0. batas Pak ya, atas bawahnya. Ya, tambahin aja 0,705. Kemudian definisi 70,5. Kalau mau ada harganya itu spasi kurung buka simbol persen sama simbol dolar. Kemudian kurung tutup nanti ada harganya gitu kelihatan. Nah, ini kita bisa ambil di zona premium. Ini juga berlaku ke semua forex Pak ya. Apanya gold aja Pak? Semua instrumen, Pak. Oh Sampai gitu ya. mau jual mau apapun bisa, Pak. Mau saham, mau kripto sama, Pak. Iya iya iya. Iya, ini kan misalnya kalau misalkan kita soal harga, Pak. Ini mau diganti harga apa aja boleh, Pak. Ini mau diganti dia harga handphone, harga mobil, mau harga apa lagi? Ya, mau harga saham, ya, mau harga kripto, ya, Iya. sama, Pak. Udah Pak, udah paham Pak. Kuncinya di mana tuh Iya, titiknya tuh. Kuncinya. Oh, oke oke. iya, Ya terkadang itu mesti salah bacanya itu loh, baca awal titiknya itu loh yang sering terjadi salah. Makanya ya mau ngomong harus apa akhirnya kerja keras Pak untuk nyari balance keseimbangannya itu. Ya ya tidak nutup kemungkinan kadang-kadang kalau sudah saya rasa wah ini bahaya nih, ini tak tutup udah tak biar rugi enggak apa-apa tak tutup, tapi harus mencari diskonan itu untuk menyeimbangkan lagi Pak balance saya. Karena salah itu, salah baca di awal teknik itu Pak. iya, Gitu. iya, iya, Pak. Oke, Ya, sambil dicoba-coba, Pak. iya Pak, oke Pak, ini tak pertajam lagi nih Pak analisanya ini. Iya. Oke, Bapak Ibu, lain silakan. Terima kasih Pak. Ya, Pak Langgeng. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau dibahas? Ya, ini memang tadi kan gold itu dia fluktuatif ya setelah news tadi ya. Masih bergerak ya naik turun, tapi masih cenderung untuk turun ya karena masih dalam pola down untuk gold ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya mungkin nih update saja nih buat sobat traders baik yang ada di YouTube channel kita ataupun yang ada di ruang Zoom. Mungkin yang baru pertama kali bergabung ataupun baru pemula untuk tahu informasi atau bisnis trading forex, silahkan bergabung di Java Global Futures karena kami punya grup yang bisa membantu sobat traders ya. Kita punya beberapa channel baik itu update pergerakan harga ataupun ruang diskusi. Bahkan juga kita punya private coaching. Seperti tadi Pak Langgeng, yang mungkin Pak Langgeng sudah bergabung di premium, jadi bisa menikmati semua layanan atau fasilitas. Nah mungkin juga sobat trader silahkan bergabung, bisa kontak kami yang mengundang sobat traders ataupun yang di YouTube channel silahkan bisa kontak daripada kantor kami, mungkin bisa YouTube channel kami ya. Itu saja mungkin bisa ditambahnya lagi Pak Michael, ini sudah jelang 50 menit ya. Ya, kalau nggak ada berarti kita sudah ya, sudah dibahas sesuai dengan request tadi di pers-pers yang ada ya. UJ, UCAN, GU, Gold ya. Oke, kalau udah
Ya, saya kembalikan ke Bu Leoni. Silakan Bu Leoni. Baiklah, silakan. Terima kasih semuanya Sobat Traders yang telah bergabung di live market sesi Amerika. Tidak perlu khawatir, kita esok hari akan kembali di live market sesi Eropa di hari Rabu dan Kamis. Kita setiap hari ya dari Senin itu kita ada sesi Eropa jam 2:30, Rabu jam 2:30 dan Kamis 2:30 live market sesi Eropa. Hanya hari Selasa di sesi Amerika. Sementara untuk hari Jumat kita ada webinar, silahkan bergabung, ikuti terus channelnya kita, YouTube channel, subscribe supaya dapat terus update yang terbaru. Ya, oke, baiklah sampai di sini, Sobat Traders kita akan ketemu.